Ini 7 step, skill set, sama framework yang kalian perlu tahu untuk bikin bisnis apapun sampai 100 juta per bulan. Gue mau mulai dari sini dulu. 96% dari kalian mau punya bisnis. Tapi kenapa cuma 3% yang akhirnya jalan bisnis? Dan itu survei gue ngelakuin beneran di Instagram gue. Gue bener-bener nanya dong, apa yang kira-kira bikin orang yang mau bisnis nggak mulai-mulai? Kalau kita ngomong apa yang dibutuhin sama entrepreneur, sebenarnya 3P. Pendampingan, perantara, permodalan. 3P itu jadi pondasi buat siapapun mau mulai bisnis apapun. Tapi realitanya, yang paling berat itu pendampingan. Nah makanya akhirnya gue kerja keras banget buat bikin framework ini. Bener-bener 7 step by step. Semua yang lo butuhin untuk mulai bisnis apapun, pondasinya tuh ada di 7 hal ini. Lo mau sampai bisnis 10 miliar, sampai bisnis 100 miliar, pondasinya tetap ada di 7 hal ini. Beberapa dari kalian tahu, sebenarnya gue bikin company baru, Sevenpreneur, dan banyak juga yang nanya kenapa namanya Seven. Karena selama 8 tahun terakhir gue berbisnis, agency IT pegang project miliaran, buka cabang di Singapura, bikin startup, terus diakuisisi, dibeli dari perusahaan lain, ngebangun ternak uang, sama beberapa yang kecil-kecil sekarang gue lagi invest di cyber security, di creative agency, dan gue advisor di perusahaan game terbesar di Indonesia, dan sekarang lagi bantuin beberapa bisnis-bisnis konglo yang omsetnya bisa ratusan miliar, gimana cara mereka restructure dan ubah bisnis modelnya yang bisa masuk ke milenial sama Gen Z. Tapi jujur, semua ilmu itu susah untuk gue bisa jelasin ke siapapun. Cara pasti untuk ngebangun bisnis dari 0 sampai 100 juta, kebutuhannya pasti beda-beda. So nggak usah basa-basi, sebenarnya poin pertama yang paling penting adalah kalian subscribe. Oke, bercanda. Poin pertama, karena kebanyakan kalian tuh kalau mulai bisnis mikirnya apa? Modalnya gimana? Idenya apa? Produknya apa? Salah besar. Hal pertama yang harus kalian pelajarin adalah foundation, yaitu diri kalian sendiri. Karena gue udah terlalu banyak lihat teman-teman gue bikin bisnis, idenya bagus banget, produknya bagus banget, modal juga unlimited 10M langsung taruh di modal bisnis pertama. Tapi bisnisnya nggak jalan, kenapa? Gue tanya sama temen gue, karena gue nggak cocok bro sama bisnis, mungkin ternyata gue nggak suka di dunia otomotif. Selalu ada aspek yang bikin bisnis gagal dari foundation diri kita sendiri yang nggak bakal bisa lepas dari, apalagi kalau kita mau bikin bisnis yang gede banget. Ada 3 bagian penting dari foundation. Yang pertama, kita harus kenalin diri sendiri, persiapan internal sama persiapan eksternal. Nggak semua orang bisa jadi entrepreneur, dan menurut gue nggak semua orang wajib untuk jadi entrepreneur. Karena kalau kalian kira ngebangun bisnis itu bakal kayak jadi karyawan, itu udah salah besar. Kalian udah gagal sebelum mulai. Kita mulai dari kenalin diri sendiri dulu deh. Biasanya gue pakai 2 hal, SWOT sama 3P. Kita mulai dari 3P. Yang 3P, pleasure, passion, purpose. Lu harus jujur sama diri lu sendiri. Jangan cuma lihat opportunity, oh ya ada ide bisnis bagus, terus gua gas di sana. Lu harus lihat apa yang lu suka, apa yang lu passionate, dan sebenarnya apa yang jadi purpose hidup lu. Kalau lu lihat billionaire di dunia, somehow misi dari perusahaan mereka itu jadi misi personal mereka. Gua pribadi ngebangun Sevenpreneur, yang menurut gua ini bakal jadi perusahaan yang gede banget, yang bisa ngebantu jutaan orang dalam berbisnis, karena gua passion banget dalam bisnis. Dan udah jadi purpose gua untuk membantu Indonesia dari 3% doang pengusahanya jadi sekitar 11%. Tapi itu kan kayak cincong. Walaupun step 1, ini tetap penting kalau kalian mau bikin bisnis jangka panjang. Yang kedua, SWOT. Kenapa ini penting? Bikin bisnis atau nentuin bisnis model harus sesuai dengan kekuatan, bukan malah nge-highlight kelemahan kalian. Generally, kalau mau bikin bisnis F&B, kalian harus suka dulu lah. Makan, oprek-oprek, masak. Jadi strength kalian nggak untuk suka masak dan suka oprek-oprek di dapur? Itu di bagian internal. Strength sama weakness kita harus kenal. Yang kedua, opportunity sama threat. Ini harus clear juga. Misalnya, opportunity-nya realistis aja. Beberapa orang punya opportunity, oh bokap gue kenal sama chef ini, bokap gue kenal sama siapa, ini yang lebih eksternal. Oh gue tinggal di daerah yang banyak banget teman-teman gue suka makan mahal, itu opportunity. Threat-nya mungkin orang tua gue nggak support sama gue, oh keluarga gue punya hutang. Hal-hal yang menghambat kita untuk memulai bisnis apapun, itu kita harus tahu betul sebelum kita masuk kemanapun. Biar nggak panjang, kita langsung lanjut ke persiapan internal. Ada beberapa poin, tapi di sini gue jelasin 2. Manajemen waktu sama manajemen keuangan. Untuk manajemen waktu, gue sebenarnya rekomendasi banget kalian kalau punya kerjaan utama, jangan keluar dulu untuk bikin bisnis. Tapi gimana caranya bisa manage waktu dari hal yang paling penting yang harus dilakuin untuk bangun bisnis, sampai hal-hal yang paling nggak penting dan mulai delegasi. Itu namanya action priority matrix yang bentuknya kayak gini. Persiapan ini, itu biar kita nggak kaget pas kita bikin bisnis, anjir kok nggak ada waktu sama sekali. Gue kerja udah mati-matian, mau istirahat nggak bisa karena harus jalan bisnis. Timetable kalian harus bisa disiapin berdasarkan action priority matrix. Dan setiap fase bisnis tuh beda-beda. Ada yang paling penting itu kalian R&D, mikirin produknya gimana. Tapi di fase tertentu ada yang paling penting kalian harus mikirin gimana cara jualan. Yang kedua, financial management. Kalian kira jadi entrepreneur tuh bakal bisa ngikutin financial advice kayak mayoritas orang. Kayak dapat gaji bulanan terus bisa alokasi berapa? Enggak. Entrepreneur itu salah satu pekerjaan dengan resiko finansial yang sangat tinggi. Penghasilan bukan cuma nggak pasti. Kalau bisnis lagi turun, kalian harus tombok. Ada banyak banget yang harus di-adjust. Dana darurat yang biasanya cuma 3, mungkin harus naikin ke 6-12. Jenis-jenis investasi yang kalian pilihin nggak bisa yang aktif investing kayak main saham atau kripto.
Kalian harus masuk ke arah yang passive investing, yang taruh di reksadana, biar kalian bisa fokus bisnis. Terus terakhir kalian harus lihat kapasitas diri sendiri. Berapa modal yang kalian bisa taruh untuk bisnis. Gue nggak pernah rekomen siapapun untuk taruh 100% dari modal kalian. Mulai dari 20%. Mitigasi resikonya. Kalau bisnis gagal, yang kemungkinan besar, kalau kalian mulai bisnis pertama, kemungkinan itu bisa gagal. Make sure kalian taruh modal yang kalian bisa hilang. Karena modal itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memulai, tapi untuk mempercepat. Kunci utama jadi pengusaha, ya usaha. Baru persiapan eksternal. Walaupun ada banyak poin, paling simpel kita bagi kedua. Partner dan modal. Kalau modalnya nggak memadai, dan ternyata kita butuh modal tambahan, ada 3 struktur yang kita bisa cari. Loan, equity financing, sama bootstrapping. Masing-masing tuh ada pro and con-nya. Dan yang cocok di mana, balik lagi ke ide bisnisnya. Loan sangat cocok kalau kalian bikin bisnis model yang pendapatannya tuh predictable banget. Membangun pabrik yang misalnya demand-nya udah ada, yang udah jelas nih balik modalnya bakal kapan, loan sangat baik. Equity financing itu yang sering dipakai sama startup-startup. Gue nggak tahu bisnis gue bakal sukses atau enggak. Ya udah gue jual aja masa depannya. Taruh dong 10 miliar, 10%. Kalau hancur, kalau rugi, ya udah dia tanggung. Kalian nggak hutang apa-apa. Tapi yang direkomendasi untuk mayoritas bisnis lean itu tetap bootstrapping. Dari duit pribadi atau dari duit temen yang mau chip in atau keluarga yang mau jalanin bisnis bareng yang nyambung ke poin kedua. Persiapan eksternal kedua adalah partner. Butuh nggak kalian partner? Bisa nggak partnernya saling melengkapi dari SWOT-nya? Mau bikin bisnis makanan, kalian jago masak, tapi bisnis makanan itu bukan cuma masak. Operasional manajemennya, hitung-hitungan resep, COGS, dan lain-lain. Ada yang jago finance nggak? Ada yang jago operasional nggak? Ada yang jago marketing nggak? Kebayang nggak? Ini baru step 1 dari 7 framework total yang bagusnya kalian pelajarin untuk gue yakin 100% dari 0 sampai bisnis 100 juta tuh pasti pakai ini juga. Sampai 1 miliar, sampai 10 miliar juga pasti pakai ini. Nanti kita bahas lagi. Kalau partner, gue enaknya bagi berapa ya? Kalau sama-sama modal tertanamnya 1M, dia taruh 200 juta, apa dia 20%? Harus dihitung nggak pengalaman dia, availability waktunya. Kalau kalian bisa planning ini semua, bahkan sebelum mulai ide bisnisnya, kalian udah di atas 99% dari semua temen yang gue tahu mau mulai bisnis apapun. Sampai nanti ngerti bikin pitch deck. Kalau misalnya butuh modal dari investor, gimana cara bikin satu PPT yang ngejelasin bisnisnya, yang jelas, oke, gue butuh 10 miliar untuk ini. Gue mau bikin bisnis ini projectionnya. Gue recap ya. Step 1, foundations. Kenalin diri sendiri, persiapan internal sama persiapan eksternal. Di sini gue kasih guideline doang. Pelan-pelan di YouTube gue bakal share semua poin ini lebih detail. Tapi gue nyicil, karena ini sifatnya gue ngobrol ke kalian. Nah, 7 framework ini, jujur karena banyak banget yang minta gue buat buka. Kayak yang lebih rapi, terstruktur, 7 hari, ajarin dong kok. Sama termasuk template-templatenya. Kalau misalnya mau bikin bisnis, finance template, accounting, nanti manajemennya gimana, HR. Gue saranin kalian untuk nggak beli program ini. Karena gue bikin ini buat proof of concept. Gue pengen lihat orang-orang yang bener-bener serius, ngikutin dari step 1 sampai step 7. Gue pengen semuanya tuh bener-bener bisa punya bisnis sampai 100 juta per bulan. Dan itu kenapa namanya 7preneur. Karena dari 8 tahun pengalaman bisnis gue, akhirnya gue nemuin cara untuk ngejelasin dan ngajarin orang dengan cara paling simple dan lengkap semua yang lo butuhin untuk mulai bisnis. Again, jangan beli program ini. Kalian bisa belajar banyak gratis di YouTube kalau masih iseng-iseng. Ini cuma buat yang serius, gue mau buktiin semua ilmu yang gue kumpulin ke satu tempat itu bisa ngehasilin banyak entrepreneur hebat. Gue bakal taruh linknya di bawah, tapi gue ulangin, kalau nggak serius, mending jangan beli. Soalnya tujuan gue bukan buat cari banyak orang yang daftar, tapi gue mau bener-bener lihat berapa banyak entrepreneur yang bisa lahir dari program ini. Nah, step 2, sebelum kita bahkan bahas produknya apa, cara marketingnya gimana, segmenting customer, unit economics, itu nanti. Karena banyak orang stuck di proses kedua, yaitu ide bisnis. Gue perlu bikin ide bisnis apa yang bisa gede sampai 100 juta, 1 miliar. Yang gue bisa lakuin, dan gak cuma angin-anginan, kayak beberapa ide bisnis yang kayak es kepal Milo, tinggi terus hilang. Gue mau buktiin kalian bahwa cari ide bisnis itu gak susah. Gue mau kalian lihat gambar ini, terus lihat lingkaran merah. Udah, kalian harus jujur sama diri sendiri. Berapa banyak lingkaran kuning yang kalian lihat tadi? Komen di bawah. Jujur, jangan lihat ke belakang lagi, karena gue yakin mayoritas dari kalian harusnya nggak bener. Kita coba sekali lagi ya. Lihat lingkaran biru di gambar ini. Berapa banyak kotak di gambar tadi? Again, boleh komen di bawah. Gue yakin mayoritas dari kalian salah. Cari ide bisnis tuh konsepnya kayak gitu. Kita harus switch on. Kalau kalian pernah denger quote ini, dalam setiap hari kita hidup dari pagi sampai malam, kita tuh kayak expose sama lebih dari 100 ide bisnis yang sebenarnya kita bisa jadiin produk, kita jual. Tapi kita nggak melek aja. Kita harus tahu apa yang harus diperhatiin dari sekitar kita untuk kita bener-bener lihat, oh ini problem yang bisa di-solve dan ini produk yang kira-kira bisa kita jual ke mereka. Mindset untuk turn on that switch, itu yang untuk kebanyakan orang susah. Dan sebenarnya ada 2 tipe cara untuk cari ide bisnis. Inside out sama outside in. Atau bahasa kerennya low hanging fruit theory atau market gap theory. Kalau low hanging fruit itu simple.
Kita lihat dari kita sendiri. Kita punya problem apa, kita bisa jago apa, terus coba konsepin bisnis modelnya. Makanan, bikin makanan. Kita jago desain, agency desain. Simple. Tapi kalian pasti kebanyakan nggak suka. Yang kedua, market gap. Nah biasanya, itu dua tuh bisa dikawinin. Kalau mau bisnisnya gede banget, sampai 10 miliar lebih, market gap teori itu yang paling benar. Jadi cara ide bisnis tuh kayak gini. Dari katanya, market gap. Ada market dan ada celah dari supply sama demand yang belum ketemu yang kalian bisa isi. Itu simple teorinya. Tapi nggak banyak orang tahu framework cara mencari idenya. Step 1, cari marketnya. Market itu apa sih? Market itu ya intinya sekumpulan orang atau calon customer dimanapun. Mau secara geografis, mau secara age group, mau secara psikografis. Paling simple, gue saranin kalian mulai dari komunitas atau circle. Kalian tinggal di komplek rumah, marketnya itu komplek rumah itu. Kalian lagi sekolah, marketnya tuh sekolah itu. Kalian lagi kuliah, marketnya tuh kuliah itu. Dan banyak banget ide bisnis teman gue yang muncul dari sana. Misalnya kita pilih marketnya kuliah. Kuliah kedokteran misalnya. Lo harus melakukan namanya observasi. Lihat apa sih yang jadi masalah-masalah, pain point orang yang lagi kuliah kedokteran. Oh ternyata ada nih. Mereka kalau setiap mau operasi, mau apa, mereka harus beli alatnya. Beli pisaunya lah, apalah, macam-macam. Dan mereka selalu bingung cari ayahnya di mana. Apalagi kalau mendadak besok ada ujian, gue cari alatnya di mana. Ya udah, gue bikin bisnis, consignment, atau gue ambil barang dari Cina, gue bisa jualin ke mereka semua. Dan itu salah satu yang daftar di Curhat Bisnis dan omsetnya luar biasa, bisa ratusan juta. Cari marketnya, mau itu grup Facebook pun itu market. Terus observasi apa masalah-masalahnya. Di setiap market, gue yakin 100% kalian bisa observasi 3, 5, bahkan 10 ide yang kira-kira bisa nge-solve problem itu. Mulai asah mindsetnya, karena mulai dari yang kecil, kalau kalian langsung lihat marketnya seluruh Indonesia, kalian belum tentu punya business acumen-nya untuk identifikasi masalah apa yang bisa kalian solve. Kalau di Sevenpreneur sebenarnya kita ada kayak dokumen buat kalian bisa step by step-nya, kita kasih guide-nya, cara observasinya gimana, bisa interview FGD atau lihat doang. Ada banyak caranya, kalian harus kreatif. Nggak perlu kayak cari ide bisnis 2023, 2024, cari template-nya, misalnya orang suruh jualan apa. Kalau kalian masuk ke ide bisnis itu, lihat 100.000 orang lain yang lagi lihat video itu, ya kalian saingin sama mereka. Dan salah satu mitosnya juga di ide bisnis, lo harus kayak ide yang bagus banget untuk mulai, kenyataannya enggak. Kalian lihat aja background story-nya Netflix, Google, Facebook, Amazon, ide mereka di awal itu bener-bener bodoh dan kecil. Nggak kayak bisnis mereka sekarang. Karena itu yang bakal kejawab di poin 7 nanti. Gimana cara bisa grow adaptasi. So that's business ideation. Gue gak mau video ini terlalu lama karena kesannya kayak nanti kalian bakal kepalanya pecah, ikutin dari awal sampai akhir. Jadi gue mau tutupin di part 1 ini dulu, yaitu foundation sama business idea. Yang selanjutnya sebenarnya gue pengen bahas produk. Gimana cara bikin produk winning, kompetitif, tapi di saat yang sama profitable banget. Dan barriernya R&D untuk bikin produk itu nggak susah dan nggak pakai modal gede. Marketing kita bakal bahas sedikit tentang STP, segmenting, targeting, positioning. Oh lupa, sebelum itu gimana cara validasi idenya? Research and market validation, itu poin 3. Produk poin 4, 5 poin marketing, 6 business operation. Gimana cara ngurus finance-nya, HR, kapan hire orang. Jadi as you know, sebenarnya gue passion banget untuk bikin ini gampang banget dimengerti sama semua orang. Hopefully kalian bakal ikutin beberapa part selanjutnya. Kalau part 1 kalian udah kebayang apa yang harus dipelajarin, kalian bisa langsung Google atau YouTube cari materi-materi gratis, kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Yang penting frameworknya dapet. Dan trust me, gue udah tes ke banyak banget bisnis, bahkan bisnis konglo, 7 komponen ini masih works. Kalau kalian serius, karena gue nggak tahu gue bakal buka batch kapan lagi, kalian cek aja di Blueprint program. Tapi gue nggak saranin sama sekali untuk kalian beli. Gue nggak kayak mau jualan, gue nggak mau kayak, oh harus beli ini, nggak usah. Ini gue buat pembuktian aja, gue bisa bikin format yang lebih serius, lebih intensif, yang bisa langsung kasih template-template, lu mau mulai bisnis langsung ready nih template-nya. Tapi kalau kalian cuma main-main atau pengen, oh gue masuk sini pengen kayak cepet, kalau nggak bisa bisnis gue salahin korek, nggak usah beli. Gue nggak butuh duit itu. Jadi hopefully dari series 1 The Business Blueprint Program ini, yang free gue buka di YouTube, kalian bisa belajar. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Harusnya minggu depan kita bakal bahas part 2, yaitu dari segi research and validation. Gimana cara kita tahu ide bisnis itu sebenarnya bisa gede. Dan tahu bahwa ide bisnis itu ada loh yang suka dan ada yang bakal beli. So, I'll see you guys in the next video. Bye-bye.